Saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, sehat-sehat kita semuanya. Sejarah Indonesia mengenal satu nama yang sangat kontroversial, Snoek Hargronje, seorang orientalis Belanda yang berpura-pura masuk Islam dan menggunakan nama Abdul Gopur, nama Islam. Bahkan ia pernah tinggal di Mekah untuk mempelajari kehidupan umat Islam. Dia seorang intelijen kolonial Belanda yang pura-pura masuk Islam untuk menaklukkan perlawanan kaum muslimin, khususnya di Aceh. Bayangkan, seorang orientalis Belanda menyamar jadi Muslim, bahkan mengganti nama jadi Abdul Al-Ghaffar, hanya untuk masuk ke Mekah dan mengacak sistem Islam di Nusantara. Dialah Snoek Hargronje. Ia pura-pura jadi saudara seiman, tapi hati dan iman dia lakukan semuanya hanya untuk mengintai umat Islam dari dalam, mulai dari akar hingga pangkalnya. Dari risetnya, ia menulis laporan yang jadi senjata Belanda. Islam hanya boleh ritual dan fokus ke akhirat, tapi urusan berpolitik dilarang. Ulama yang melawan harus ditindas. Snoek merekomendasikan strategi kotor, yaitu pada tahun 1884 sampai 1885, dengan cara merangkul bangsawan atau disebut ulabalan, kemudian melakukan keretakan belakang umat dan kontrol haji dengan ketat. Akibatnya, ulama daya dan pesantren, akar Islam Nusantara, ditekan habis mulai dari pergerakan dakwah dibatasi, mengadu domba di internal Islam, dan pesantren dianggap makar, serta pesantren suatu kegiatan yang radikal. Dari sinilah ia merusaknya, akar hingga pucuk kekuatan Islam coba dipatahkan. Inilah wajah pengkhianatan Snoek Hargronje, seorang yang bersorban di depan umat, tapi menusuk dari belakang. Kelakuan seperti ini akan terus berdatangan. Pura-pura masuk Islam, tetapi kelakuannya menyerang Islam. Seperti kawan kita yang satu ini, Abu Janda. Benar-benar Muslim? Insya Allah. Presenter Kristen ini saja heran. Dia sampai bertanya seperti ini, Anda benar-benar Muslim? Kalau kelakuan kita normal, orang tidak meragukan agama kita. Dia tidak mungkin bertanya seperti itu. Tidak mungkin seorang Muslim kerjanya mengkritik Islam, bahkan mengkritik Al-Quran, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan Bibel untuk tujuan merendahkan Islam. Itu tidak mungkin. Berarti masih sholat. Gue tadi pagi bangun, sebelum kesini gue sholat. Melakukan semua rukun Gue Islam. sholat subuh, udah gitu gue sholat duha jam 8 pagi. Bahkan gue berani taruhan, orang-orang muslim yang nuduh gue bukan muslim, yang mengkafirkan gue, belum tentu sholat, udah pernah sholat di tempat yang gue pernah sholat. Gue pernah sholat di Masjidil Haram, gue pernah sholat di Nabawi, gue pernah sholat di Masjidil Aqsa. Orang-orang yang nuduh gue kafir, belum tentu mereka pernah sholat di 3 tempat suci itu. Gue udah pernah. Ternyata, menurut Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin juga, murtadin terkenal karena kerjanya ya lihat saja di kanal YouTube-nya, semacam ajaran kasih gitulah. Abu Janda ini sudah dibaptis, artinya Abu Janda sudah Kristen. Itu menurut Saifuddin Ibrahim, bukan kita. Abu Janda itu baru kemarin, ini 2 minggu yang lalu maksud saya, dia datang ke rumah ini, dia salaman, dia peluk saya. Empat tahun lalu dia sudah dibaptis. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. 4 tahun lalu dia sudah dibaptis. Saya teleponan dengan dia. Lalu saya ajak datang ke Amerika, bawa anak-anakmu, bawa istrimu sekalian, biar anakmu lahir di sini. Tetapi Abu Janda waktu itu masih banyak pertimbangan atau apa, akhirnya ya sekarang anaknya sudah 4 tahun umurnya. Dan istrinya masih muda. Mirip dengan saya juga Abu Janda ini. Semuanya sampai harus meninggalkan Indonesia.
nggak boleh datang ke Indonesia. Dihabisin sama pemerintah Indonesia ini, sama hukum Indonesia maksud saya. Jadi memang Abu Janda itu reaktif sekali dan cepat sekali naik emosinya. Makanya Pak, saya sebagai Muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Saya sebagai Muslim, saya sudah bersumpah saya tidak mau mendukung Palestina Pak. Kenapa Pak? Karena di negeri sendiri Pak, masih ada Zionis syariah yang menindas umat Kristen Pak. Munafik bagi saya Pak. Kalau saya membela penindasan di seberang lautan, sementara di negeri sendiri, kaum saya sendiri masih menindas umat. Pak Ustadz ya, jelas ya. Ini adalah cara kami untuk memikul salib, untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Saya suka mikir, ini sabar mulu. Kapan keselnya? Sabar mulu. Tapi Pak Gembala, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan begitu banyaknya kasus intoleransi itu, dengan begitu banyaknya umat Kristen ditindas, dizolimi, dianiaya, sampai sekarang belum ada konflik Pak Gem. Itu karena kalian umat Kristen penuh cinta kasih. Jadi tepuk tangan dulu yang meriah buat kalian. Tujuan mereka apa? Untuk memberi kesan Kristen itu agama kasih, agama kebajikan, toleran, tertindas di Indonesia yang mayoritas Muslim. Sementara agama Islam adalah agama yang keras, intoleran, menindas kaum minoritas. Ujung-ujungnya untuk melaksanakan amanat agung Bible, Alkitab, untuk menarik jiwa-jiwa Muslim masuk ke agama mereka. Itu tujuannya. Hari ini gereja sibuk berkutat. Orang Kristen cuma 7%. Yang belum percaya di sana 87%. Tapi sibuknya apa? Sibuknya ini di yang 7%-nya aja. Saling sedot. Sedot sana, sedot sini. Ngerebutin yang 7%. Padahal ada yang 87 nggak digarap. Iya, tapi ada harga yang kita harus ada. Injil itu sampai ke sini itu karena ada harga yang dibayar oleh para penginjil-penginjil. Ada yang dimakan di Sumatera Utara itu. Saya punya banyak teman orang Batak. Penginjilnya kami makan katanya. Sekarang makanya kami adalah apa yang kami makan. Rata-rata orang Batak semua jadi penginjil kemana-mana. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan pengakuan seorang perempuan muda Kristen Eropa yang berbicara tentang Kristen dan penjajahan. Silakan. Let's talk about Christianity and colonization. I made a video yesterday poking fun at the fact that Christians stole a lot of traditions from pagan traditions, specifically with Easter, but with a lot of other holidays, in an effort to open up a dialogue about colonization. And a lot of people in the comments were really mad and kind of arguing with each other about who the church actually stole like Easter traditions from. The church has fucked over, stolen from, colonized, and committed genocide against pretty much any group of minorities that you can think of. Not exclusive to natives, people in Africa, Jews, like they are behind slavery. They are behind pretty much any genocide that you can fucking think of. Like, do y'all not know that the monarchy is literally directly connected to the church? The church is the one who is funding the Crusades. The church is the one who was funding colonization in the US. Christianity was forced upon everyone. Traditions were stolen from everyone. And in my personal opinion, it is not worth it to argue over who got fucked over more, because in my opinion, we all got fucked over. I just wanted to take a moment to speak on this and point this out, because I feel like there is genuinely no value in trying to argue who got fucked over more, who got stolen from more, because in the end, we all kind of got fucked over by the Christian church. Like, definitely some of us more than others, but at the end of the day, there's been traditions stolen from multiple different cultures across the world over various points in time that are all tied to modern Christian holidays. Islam tidak akan redup dengan cara-cara seperti ini. Tidak akan. Apalagi sekarang, informasi sudah mudah didapat, mudah diakses. Semua bisa mempelajari kitab suci agama manapun. Semua ada di online. Tidak berlaku lagi aksi-aksi pembodohan umat. Islam akan terus bersinar.
Sekian, terima kasih.